Kisah bermula di sebuah rumah yang sangat asri di daerah Bogor. Pagi itu, seorang ibu Mil alias Ibu Jamil, maksudnya ibu hamil yang bernama Ibu Atika, baru saja terbangun dari tidurnya. Dengan mata yang masih sayup dengan sedikit belek, dia melangkah keluar rumah dan duduk di ayunan sembari menyanyikan sang buah hati lagu Sunda. Tapi tiba-tiba saja, dia mengalami pendarahan dan menjerit sekencang mungkin. Pada malam harinya, sang suami yaitu Pak Karta memanggil dokter dan Bu Bidan. Namun anehnya, mereka bilang tiba-tiba janin Bu Atikah hilang. Padahal sudah bertahun-tahun mereka menjadi tenaga kesehatan, namun baru kali ini mengalami hal aneh seperti itu. Karena tenaga medis angkat tangan, Pak Karta akhirnya memanggil orang pintar. Namun orang pintar tersebut malah meneng baik saat Pak Karta menjelaskan bahwa dia itu mandul. Tapi kok istrinya bisa hamil dan sekarang bayinya malah hilang. Apa jangan-jangan tetangga ikut andil mencicipi serabi jepit Bu Atikah? Justru emak-emak sok misterius yang bernama Nyai Respati yang menjelaskan ke Pak Karta bahwa kemungkinan besar bukan tetangga yang nakal, melainkan istrinya itu dihamili oleh jin. Makanya sekarang bayinya hilang karena diambil lagi oleh jinnya. Pak Karta kemudian mendengar teriakan istrinya yang ternyata telah mengakhiri hidupnya sendiri karena frustasi anaknya hilang, dan film dimulai. Kita beralih ke Jakarta. Di IGD ada seorang ibu-ibu hamil yang mirip Nafa Urbah tengah memeriksakan kehamilannya dengan ditemani keluarganya. Bumil itu namanya Bu Amelia dan suaminya Pak Ferdi serta kedua anaknya yaitu Alani dan Vito. Dokter bilang ke Bu Amelia kalau dia harus hati-hati karena penyakit darah tingginya bisa menghambat oksigen masuk ke plasenta jikalau darah tingginya sewaktu-waktu naik. Makanya dia harus kontrol emosi, jangan sampai ngamuk berlebihan. Ferdi sebagai suami siaga lantas mengajak mereka pindah ke sebuah rumah yang sangat asri di daerah Bogor supaya pikiran Amelia bisa tenang. Ya walaupun Ferdi harus meninggalkan pekerjaannya di Jakarta. Setibanya di sana, si Vito ini langsung lari masuk ke rumah. Bentar. Kok kayak kenal ya rumahnya? Sedangkan kakaknya yaitu si Alani terlihat nggak nyaman karena di daerah pelosok, mana jauh lagi kalau mau ke sekolah. Namun ya sebisa mungkin Ferdi membujuknya. Alani. Udah, biarin aja. Nanti aku yang ngomong. Di rumah itu ada seorang kang kebun namanya Mang Ujang. Saat Ferdi ngenalin Amelia ke Mang Ujang dan bilang kalau si Amelia lagi hamidun 7 bulan kurang 5 hari, Mang Ujang itu terlihat resah, entah kenapa. Lalu Amelia nyuruh Mang Ujang buat ngundangin tetangga sekitar besok kalau pas tepat 7 bulanan. Soalnya mau ngadain hajatan. Makasih ya Mang Ujang. Iya. Vito yang asik lari-larian di dalam rumah tiba-tiba ngelihat sebuah ayunan dari atas balkon. Dia pun langsung ke sana. Sedangkan kedua orang tuanya hendak di kamar, tapi nggak jadi karena dengar suara teriakan Vito yang ternyata habis jatuh dari ayunan itu. Mang Ujang yang nolongin. Sedangkan Alani masih saja ngambek-ngambekan. Ibunya terus saja membujuknya. Ternyata Vito dan Alani itu anak tiri mereka, alias mungut dari panti asuhan. Meski begitu, Amelia dan Ferdi itu sangat menyayangi mereka. Kamu tahu kan kak, penyakit ibu beresiko. Buat apa ibu keluarin kamu sama Vito dari panti kalau ujung-ujungnya nggak bisa kumpul sama-sama? Beralih ke Mang Ujang, dia nawarin Marni, tetangganya, untuk cari cuan tambahan dengan bantu-bantu masak di acara 7 bulanan Amelia nanti. Tapi Marni menolaknya karena dia takut masuk ke rumah yang dihuni Amelia. Karena itu rumah bekas Bu Atikah yang meninggoy dulu. Dan katanya sekarang rumahnya angker. Rumah Bu Atikah? Bukan cari duit, itu menyetor nyawa, Mang. Nggak mau ah. Malam pun datang, Amelia yang penyakitan tengah nyariin obat dibantu suaminya dan Vito. Namun gak ketemu. Ferdi kemudian pamit karena mau pergi kenduri ke tetangga sama Mang Ujang. Sekalian bilang kalau besok dia harus ngurusin proyek tanah longsor di desa seberang. Kemudian si Vito bukannya nemu obat, dia malah nemu mainan gantung untuk dedek bayi dan dia pun memasangnya. Itu biarin aja ya, jendelanya kebuka. Dek, semoga Ade betah ya. Setelah menyapa dedek Lesti, maksudnya dedek bayi, Vito keluar dan hal aneh tiba-tiba terjadi pada Amelia. Sementara Alani yang sedang nugas tiba-tiba dengar suara dari luar.
Dikiranya apa kok ngaknik-ngaknik ya kan? Ternyata ada yang sedang main ayunan. Ibu-ibu hamil. Kok kayak ibu ya? Batin Alani. Setelah ada kekelawar, Alani mencoba memastikan lagi itu ibunya apa bukan. Malah ngilang. Dia pun hendak turun buat manggil ibunya, tapi nggak ada jawaban. Justru pintu rumah itu tiba-tiba ngecemblang, entah siapa yang buka pintunya. Lalu tiba-tiba, Aku belum tidur. Ya udah tidur sana. keesokan harinya Ferdi berangkat ke lokasi kerja. Mang Ujang datang bawain makanan. Amelia pun siapin makanan itu untuk sarapan. Vito tanya ke ibunya kan, ibu itu apa bisa ngomong Sunda? Kok tadi malam nyanyi lagu Sunda? Tapi ibunya bilang enggak dan gak nanggepin serius omongan Vito. Alani, turun. Alani yang masih ngambek susah dibilangin. Dipanggil-panggil buat sarapan gak turun-turun juga. Akhirnya dia turun tuh sambil MP3-an pakai headset. Karena ngerasa Alani ini gak sopan, Amelia pun langsung memaki-maki dia. Sini handphone. Lu ya sampai segininya. Tapi kamu tuh lama-lama makin gelonjak, Kak. Adik kamu tuh udah mau lahir. Alani ngelawan dan bilang kalau semenjak Amelia hamil selalu mentingin bayinya mulu tanpa mikirin sekolah Alani. Dia nggak suka tinggal di situ soalnya pelosok. Amelia pun menegaskan bahwa yang punya aturan di rumah itu adalah dia dan Ferdi. Kalau Alani nggak suka, silahkan balik aja ke panti. Dasar anak pungut. Balik kamu ke panti. Balik sana. Wah, Alani langsung nyeri hati dong. Dia langsung lari ke kamar sambil mewek. Vito yang juga anak pungut pun ikut kesindir dan nyusulin kakaknya. Saat Alani beres-beres mau pergi, Vito kesana dan memohon supaya kakaknya baikan sama ibu. Dia nggak mau kalau harus balik ke panti lagi. Alani yang tadinya naik darah, sekarang sudah turun darahnya dan mencoba menuruti apa kata Vito. Amelia yang ngerasa bersalah pun akhirnya ke atas dan minta maaf ke Alani. Sebagai sogokan, Amelia ngasih asuransi pendidikan sampai lulus kuliah buat Alani dan Vito. Alani sekarang sadar bahwa ibunya ternyata memang sesayang itu ke mereka. Saat malam tiba, Vito sebagai calon kakak yang baik membacakan dongeng ke dedek bayi. Tapi tiba-tiba mainan gantung itu muter sendiri. Ya sudah, Vito pun menghentikannya. Tapi muter lagi, bahkan tiba-tiba mati listrik. Karena takut, Vito akhirnya tidur aja di samping ibunya. Ada yang narik selimut sampai 2 kali. Vito yang penasaran siapa pelakunya, ambil senter dan lihat di kolong tempat tidur. Loh, kok ada kaki padahal ibunya lagi tidur. Diintip lagi, loh kok sekarang hilang. Lalu tiba-tiba Vito yang sangat histeris langsung keluar memanggil kakaknya. Dia pun diantar ke kamar dan Alani yang turun buat ngecek sendiri. Saat Alani ke kamar ibunya, memang Amelia nggak ada di kasur. Tapi Alani ngelihat ibunya lagi rebahan santuy di kursi goyang. Ya udah, dia pun ke atas bilang ke Vito kalau ibunya ada dan nggak ada yang aneh. Mereka pun lanjut tidur. Jam 2 pagi, Alani tiba-tiba kebangun karena dengar suara gerudak-geruduk dari lantai bawah. Pas Alani turun, betapa terkejutnya dia ketika melihat barang-barang yang berserakan. Yang ternyata ibunya sedang kesurupan kuda lumping, makan seisi kulkas beserta es batunya dengan membabi buta. Dia juga naik ke atas meja seolah-olah pemain sirkus. Alani yang sangat shock hendak ke atas karena takut. Tapi dia malah jatuh. Dan ibunya pun mengetahuinya. Untung saja Alani ini jago silat dan kebal bacok. Dia pun langsung mengulti ibunya sendiri sampai ngalosot di tangga. Sungguh anak yang durhaka. Tapi ibunya strong. Dia masih saja mengejar Alani yang sudah lari ke kamar. Esok pun tiba, entah apa yang terjadi semalam, namun yang jelas Alani dan Vito baik-baik saja. Mereka yang masih takut buat keluar kamar, akhirnya berani buka pintu soalnya dengar suara ayahnya. Alani menceritakan kejadian semalam, namun justru ibunya teriak dari bawah, kenapa dapur apruk-aprukan? Lah kan elu yang berantakin, gimana sih bun? Batin Alani. Ayahnya menganggap, mungkin saja tadi malam ada musang atau harimau masuk ke dapur. Atau bisa juga kerbau ya kan. Dia pun menyuruh mereka ke bawah buat sarapan sebelum ibunya ngomel-ngomel. Saat Alani dan Vito ke bawah, mereka cek isi kulkas. Ya emang kosong. Alani mulai ngerasa ada yang gak beres dengan rumah itu.
Dia pun mendatangi Mang Ujang menanyakan tentang rumah itu. Dan ya akhirnya Mang Ujang buka suara. Dia bilang kalau rumah itu dulunya rumah Bu Atikah yang mengakhiri hidupnya sendiri karena frustasi bayinya hilang tiba-tiba saat 7 bulan. Semenjak kejadian itu, warga memang sering mendengar atau melihat yang aneh-aneh di rumah itu. Sudah diusir berbagai cara, termasuk menggunakan air daun bidara yang katanya bisa ngusir jurik, namun tidak mempan. Mang Ujang pun berencana hendak mendatangkan Mang Aji yang sedikit banyak bisalah membantu mereka. Setelah sampai rumah, ternyata ibunya sedang diurut oleh Mak Erot. Maksudnya Nyak Enoh. Nyak Enoh itu bilang ke Alani kalau kondisi ibunya dan bayinya baik-baik saja. Nyak Enoh kemudian nyuruh Alani dan Vito buat nunggu di luar saja. Setelah mereka berdua keluar, tiba-tiba saja ada angin yang menyibakkan gorden jendela. Nyak Enoh ngerasa gak enak. Benar saja, tiba-tiba tangan Amelia mencengkram Nyak Enoh dan menariknya. Ternyata Nyak Enoh itu dirasuki oleh penghuni rumah itu. Dia pun keluar entah kemana. Alani yang dengar suara barang jatuh dari dalam langsung ke sana. Namun Nyak Enoh sudah gak ada. Alani keluar dan ngelihat Nyak Enoh jalan ke arah belakang rumah. Dia panggil-panggil namun Nyak Enoh gak nyaut. Justru Nyak Enoh itu malah ngedumel sendiri pakai bahasa Sunda. Saat Alani dan Mang Ujang mencoba mencegahnya, Nyak Enoh justru berontak dan bilang jangan ganggu dia. Ferdi ngelihat mereka bertiga dari kejauhan. Ternyata Nyak Enoh itu malah menenggelamkan diri di waduk belakang rumah. Polisi pun segera menangani kejadian tersebut. Saat itu juga tiba-tiba ada rombongan pengantar jenazah dari desa sebelah. Saat Ferdi tanya ke Pak Ustadz, katanya ada ibu-ibu hamil yang meninggoy ketabrak mobil. Ferdi kemudian bilang ke anak-anaknya kalau besok dia bakal balik ke Jakarta ngurusin kerjaan sekalian beli obat buat ibunya. Karena capek, Alani pun tidur. Tapi saudara-saudara, kejadian mengerikan menimpa Alani. Tiba-tiba di tubuhnya banyak sekali belatung. Bukan hanya itu, perutnya tiba-tiba hamil, tapi bukan hamil bayi, melainkan hamil ulat belatung. Oh, ternyata cuma mimpi guys. Namun, karena mimpi itu, Alani pun menyadari bahwa itu semua pasti ada hubungannya dengan kehamilan ibunya. Karena hari ini tepat 7 bulan kandungan ibunya. Dia dan Vito lantas pergi ke gudang buat cari informasi mengenai Bu Atikah. Dan mereka menemukan foto-foto keluarga Bu Atikah. Di saat yang bersamaan, ayah mereka telepon. Dia bilang dia sudah on the way ke situ dengan orang pinter. Dia menyuruh Alani untuk menggali makam ibu-ibu hamil korban kecelakaan itu dengan Mang Ujang. Alani pun menghampiri Mang Ujang. Namun Mang Ujang gak ada di rumah, entah kemana. Dia pun datang ke makam sendirian dengan peralatan untuk menggali kuburan. Sedangkan di rumah, Marni dan temennya akhirnya mau bikinin makanan dan mereka pun nganter tumpengan ke rumah Amelia. Tapi mereka panggil-panggil gak ada jawaban dan mereka pun masuk nyelonong aja. Ditaruhlah tumpeng itu di meja. Temennya Marni balik dulu karena dia takut. Sedangkan Marni ini masuk ke dalam buat minta bayaran kan. Vito yang masih berada di gudang kemudian keluar bawa linggis buat hancurin ayunan setan itu. Saat si Marni masuk kamar buat minta duitnya, dia ngelihat perut Amelia yang kebuka. Niatnya mau benerin biar gak kedinginan. Justru Amelia menarik tangannya dan terjadilah transfer jigong yang menyebabkan Marni jadi kerasukan arwah Atikah. Dia pun keluar kamar dan mengambil sebuah pisau gede dan menjajal ketajaman pisau itu ke seekor kucing yang tadi nyelonong masuk makan tumpengan itu. Sedangkan Vito yang sudah berhasil menghancurkan ayunan itu kembali masuk ke dalam dan menghancurkan mainan gantung itu. Sialnya, Marni mendengar suara Vito dan dia pun mencarinya. Di sisi lain, Alani sedang menggali kuburan wanita hamil korban tabrak lari itu. Dan singkat cerita, Alani pun berhasil membawa si Ocong. Vito yang masuk lagi ke dapur buat ambil foto-foto Bu Atikah dan keluarga, tiba-tiba saja berpapasan dengan Marni persis di depan pintu. Dia pun langsung lari lagi ke dalam dan sembunyi. Marni dan Vito sekarang tengah main kucing-kucingan.
Dan akhirnya Vito sembunyi di dalam almari. Namun Marni mengetahuinya. Marni dengan brutalnya menghancurkan almari itu dan terlihat Vito sangat ketakutan di dalam. Namun untung saja datanglah Nyai Respati. Dia adalah wanita tua di scene awal tadi yang ternyata adalah seorang cenayang. Nyai Respati dengan segera menyegel arwah Atikah ke dalam pocong wanita hamil itu yang dibawa oleh Alani dan ayahnya. Mereka juga datang bersama Pak Karta, suami Bu Atikah. Setelah arwah Atikah disegel, Vito pun keluar. Ferdi bilang ke anak-anaknya bahwa tidak ada warga yang mau datang ke 7 bulanan ibunya. Oleh karena itu, dia mau panggil teman-teman kerjanya supaya menghadiri acara tersebut. Dan mereka berdua disuruh nginep di rumah Mang Ujang, supaya Nyai Respati dapat memimpin acara itu dengan hikmat. Sebenarnya Alani sempat menolak karena mau jagain ibunya. Namun ayahnya bilang semua bakal baik-baik saja. Hari 7 bulanan pun telah tiba. Pada malam itu, semua karyawan tempat kerja Ferdi datang menghadiri undangan, termasuk Pak Karta dan Nyai Respati. Di waktu bersamaan, Alani googling mengenai rumah angker di daerah Bogor, yang ternyata rumah yang mereka tempati memang sudah terkenal angker. Dan sumber mengatakan bahwa penyebab Bu Atikah itu mengakhiri hidupnya karena janinnya hilang dijadikan tumbal pesugihan. Dan siapa pelakunya? Ya, Pak Karta alias suaminya sendiri. Alani pun sangat shock mengetahui hal itu. Dia segera bergegas ke rumah. Di sana, dia langsung bilang ke ayahnya kalau mereka semua itu pembohong. Mereka bukan mau menolong Amelia, namun justru ingin mengambil janinnya sebagai tumbal pesugihan. Ferdi yang ngerasa nggak enak sama orang-orang bilang ke Alani untuk jangan mengacau karena mereka tidak seperti yang ia kira. Cepat kamu selesaikan. Dan kamu lihat, Ayah harus percaya sama Alani. Alani terus memberontak. Dia terus menjelaskan bahwa Pak Karta itu telah mengorbankan calon bayi Bu Atikah sebagai tumbal pesugihan. Namun ayahnya justru masih saja berada di pihak mereka. saya selesaikan atau kamu yang selesaikan? Ayah minta maaf sama kamu. Dan ternyata kini ayahnya jujur bahwa semua ucapan Alani itu benar dan dia memang sengaja menumbalkan calon bayi Amelia sebagai tumbal pesugihan. Karena kalau tidak, nyawanya yang bakal jadi taruhan. Karena dulu dia dan Amelia hidupnya tidak semujur sekarang, bahkan menjadi petinggi di pabrik perusahaannya. Makanya dia melakukan perjanjian dengan iblis. Dengan adanya Vito dan Alani sudah lebih dari cukup untuk membuat keluarga mereka bahagia tanpa kehadiran orang baru. Mendengarnya, Alani sangat tidak percaya ayahnya seperti itu. Dia pun terus berontak berusaha menyelamatkan ibu dan calon adiknya. Namun ia diulti oleh Pak Karta dan diikat supaya tidak bisa berkutik. Mang Ujang dan Vito terlihat mengintip dari luar. Mang Ujang pun merencanakan sesuatu dan memanggil warga untuk menggerebek mereka. Namun ritual pun telah dimulai. Terlihat Amelia yang sudah rebahan santuy dengan infus yang menjalar di tangannya sedang dijampi-jampi oleh Nyai Respati. Namun sepertinya ritual tidak berjalan sesuai harapan. Karena tiba-tiba tubuh Amelia terangkat ke atas beserta kasurnya. Perut Amelia pun terlihat jeding. Setelah itu mati listrik. Saat Nyai Respati mencoba menenangkan mereka dengan mendekatkan kepalanya ke perut Amelia, justru Nyai Respati kerasukan arwah jahat. Mungkin saja itu arwah Atikah. Nyai Respati seketika berubah menjadi menyeramkan dan ngereok yang bikin semua orang ketakutan. Dia bahkan bisa berjalan di dinding dan akhirnya menggabrukkan diri hingga pingsan. Ternyata yang menyebabkan ritual itu gagal karena Mang Ujang yang telah menebarkan air bidara di rumah itu. Karena Pak Karta ngelihat Vito bawa air bidara itu, Pak Karta lantas mengulti Vito hingga tidak sadarkan diri. Beraninya kok sama bocil. Situasi berubah menjadi kacau. Pak Karta terlihat mencopot infusnya Amelia. Ferdi akhirnya emosi karena ngelihat Amelia dalam bahaya dan Vito yang terkapar di lantai karena Pak Karta. Dia pun langsung mengambil sebuah keris dan ya, bukan buat menyerang mereka, melainkan dia menusukkan ke perutnya sendiri karena dia mau menebus semua kesalahannya dan menumbalkan dirinya sendiri. Kemudian warga pun datang dan semua karyawan itu langsung lari terbirit-birit. Pak Karta pun kabur dengan membawa Nyai Respati. Sedangkan Amelia masih saja tidur nyenyak dan Ferdi meninggoy saat itu juga.
2 bulan kemudian, kini Amelia telah menjanda dan usia kehamilannya sudah memasuki 9 bulan. Dia pun periksa lagi ke dokter itu dan ternyata saudara-saudara, dokter itu telah bersekongkol dengan Pak Karta dan mereka pun masih ingin melanjutkan ritual penumbalan pesugihan. Dan kita ketemu lagi di film Iblis dalam Kandungan 2. Segera siapkan semuanya.